Malumlah dia psikolog, jadi sambil mengalami penderitaan itu dia mencoba menyaksikan perilaku manusia menghadapi penderitaan itu. Ada di antara mereka yang menggerutu saja dan mengutuk nasibnya, mengapa saya harus menderita semacam ini? Apa kesalahan saya sehingga saya harus mengalami penderitaan semacam ini? Mengapa semuanya ini terjadi pada saya? Itu satu kelompok. Dan kelompok yang seperti ini, katanya, yang selalu menyesali nasibnya, yang selalu menanyakan mengapa ini hanya menimpa saya, itu biasanya paling duluan mati. Kemudian ada satu kelompok lagi yang mencoba berpikir, apa sebetulnya makna dari seluruh penderitaan ini? Apa yang dapat saya lakukan untuk menghadapi semua penderitaan ini? Apa masih ada peluang bagi saya untuk membebaskan diri dari kejadian ini? Nah, yang kedua ini, itu umumnya lolos dari lubang jarum kematian. Ada satu peristiwa yang pernah saya tuliskan dalam buku saya, Reformasi Sufistik, masih di kamp konsentrasi itu. Dan itu juga dijadikan contoh oleh Viktor Frankl. Jadi satu saat ada seorang tawanan yang berbuat kesalahan, ya dia harus ditembak mati, hukumannya tembak mati. Tapi sebelum dia ditembak mati dia menjerit, kalau saya mati gimana ini nasib anak istri saya, anak-anak saya, istri saya, dan semua menjerit. Tiba-tiba ada seorang yang meloncat ke depan, ketimbang dia yang ditembak mati, bunuh saja saya, kata dia, biar saya menggantikan dia. Akhirnya entah gimana, kawan-kawannya yang lain semua berdiri di depan dan mau semuanya ditembak. Tidak jadi ditembak, tapi seluruh tawanan itu kemudian dimasukkan ke dalam sel yang pengap di bawah tanah, tidak ada cahaya matahari sama sekali, dan tidak diberi makan. Dan setelah 1 minggu dikeluarkan, semua yang berada di sel pengap itu meninggal dunia, kecuali seorang yang paling dahuluan meloncat untuk mengorbankan dirinya buat kawannya. Dia masih hidup juga, sehingga akhirnya dia dibunuh dengan suntikan pentanol atau apa. Akhirnya mati juga, karena dengan penderitaan seperti itu dimasukkan sel selama 1 minggu, tidak ada, dia masih tetap hidup. Dan ketika dipertanyakan apa yang menyebabkan dia bisa begitu tahan dalam penderitaan dibandingkan dengan yang lain-lain, salah satunya diantaranya ialah kebetulan, kalau saya tidak salah Wolf namanya, adalah orang yang sangat religius di antara seluruh tawanan itu, dan dia merasa bahwa penderitaan yang hadir di kamp konsentrasi waktu itu bagian dari sebuah rencana Tuhan yang diberikan kepadanya di dalam hidup ini. Kata Viktor Frankl, yang membedakan manusia dalam berperilaku menghadapi penderitaan adalah kemampuan untuk memberikan makna kepada berbagai situasi yang dihadapinya. Maknalah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita bisa saja dibatasi kebebasan kita, kita bisa dilingkari oleh kawat berduri, tapi apapun kebebasan yang kita ambil, masih ada kebebasan yang masih kita miliki, yang tidak bisa dibatasi oleh kawat berduri sekalipun. Dan itu adalah kebebasan memberikan makna, kebebasan memberikan arti kepada berbagai penderitaan kita. Nah, Viktor Frankl kemudian keluar, dan dia termasuk yang hidup mungkin karena bisa memberi makna. Dia keluar dan kemudian dia mengembangkan teknik penyembuhan gangguan kejiwaan yang dia sebut sebagai logoterapi. Logo adalah makna, terapi adalah penyembuhan. Jadi sekarang kita dapat membantu meringankan penderitaan orang dengan membantu memberikan makna kepadanya terhadap penderitaan itu. Manusia itu bisa tahan dipukuli atau dianiaya, tapi dia tidak bisa tahan kalau dia tidak bisa memberi makna kepada pemukulan dan penganiayaan itu. Dia tidak akan bisa tahan. Sebelum kuliah ini dimulai,
saya kedatangan tamu yang memohon pertolongan saya karena ayahnya sekarang berada di ambang. Terjadi suara buk, gitu, suara keras di lemari buku di situ. Kata Carl Gustav Jung, itu namanya synchronicity. Ya, karena kita sedang membicarakan ruh, maka ruh itu menunjukkan kehadirannya dengan meledakkan lemari buku itu. Dia sebut itu sebagai synchronicity. Suatu peristiwa kebetulan yang terjadi, yang sebetulnya bukan kebetulan, tapi karena ya peristiwa itu terjadi mempunyai kaitan dengan apa yang kita bicarakan. Dan Freud tentu saja marah, kamu makin takhayul saja, katanya gitu. Sampai akhirnya Carl Gustav Jung diasingkan dari dunia psikoanalisis. Ketika saya bicara tentang kematian, langsung itu mati. Nah, kalau kata Carl Gustav Jung itu namanya synchronicity. Kalau nanti baca di sini ada synchronicity yang tidak bisa dipahami, mungkin setelah kejadian ini bisa paham. Bapak itu sudah diberitahu bahwa oleh dokter bahwa kematiannya sudah dekat karena mendeteksi penyakit yang dideritanya. Dan Bapak ini sangat cemas menghadapi kematian itu. Katanya dia belum siap. Usianya memang baru 65 tahunan. Dan dia ingin tetap hidup supaya bisa menunggui semua anak-anaknya menikah. Dia juga merasa bahwa selama ini belum cukup bekal. Dia juga membayangkan di alam kubur itu nanti dia sendirian, kesepian, tanpa kawan. Jadi suasananya itu sangat menakutkan. Anaknya minta bantuan saya untuk menenangkan bapaknya, memberikan penjelasan tentang situasi yang bakal dihadapi. Sebetulnya kegelisahan bapak itu bukan kegelisahan semata-mata karena takut sendirian di alam kubur, kegelisahan karena berpisah dengan anak-anaknya. Kegelisahan yang sebenarnya ialah kegelisahan makna, kegelisahan arti. Dia tidak tahu harus memberikan makna kematian seperti apa. Bergantung kepada bagaimana kita memberi makna kematian, maka kita bisa menderita atau bisa bahagia. Dahulu Socrates pernah diadili kan, karena dianggap meresahkan masyarakat, menghasut anak-anak muda, melakukan provokasi. Lalu Socrates harus mendapat hukuman makan racun. Dia dihukum mati oleh pengadilan waktu itu. Dan Socrates berkata begini, aku tidak takut mati, kata dia. Sebab apa sih sebetulnya yang disebut kematian itu? Dia sedang mencoba memberi makna kematian. Kalau kematian itu berarti akhir dari segala-galanya, maka kematian aku harus sambut dengan gembira. Karena dengan kematian itu berakhirlah seluruh persoalan hidupku. Aku tidak bakal diganggu lagi oleh istriku yang cerewet, kata dia. Aku tidak bakal diganggu lagi oleh para penagih utang. Jadi kematian justru adalah peristirahatan yang abadi ketika seluruh persoalan habis dengan sendirinya. Atau kematian itu hanyalah perpindahan dari alam ini ke alam yang lain. Kalau itu pun aku harus sambut dengan gembira, karena dengan kematian itu nanti aku akan bergabung dengan para pemikir-pemikir yang terdahulu. Nanti aku bisa melanjutkan diskusi-diskusiku dengan mereka di alam gaib sana. Socrates berusaha memberikan gambaran apapun makna kematian yang diberikan itu buat dia adalah sesuatu yang dia tunggu-tunggu, yang dia sambut dengan gembira. Kembali lagi kepada Viktor Frankl, manusia ini tidak akan tahan hidup tanpa mampu memberikan makna. Dan yang kita sebut kecerdasan spiritual yang kita bicarakan di sini adalah kemampuan untuk memberi makna itu. Bukan IQ itu yang memberikan makna ke dalam hidup kita ini. IQ itu hanya mampu memberikan kepada kita jawaban terhadap persoalan-persoalan logis, ya, persoalan-persoalan rasional. Makna itu tidak ada kaitannya dengan persoalan rasional. IQ misalnya bisa membantu kita untuk memecahkan persamaan kuadrat ketika kita mengerjakan matematika. Kemudian EQ yang pernah kita bicarakan hanya membantu kita untuk mengatasi
masalah-masalah emosional di dalam hubungan interpersonal di antara kita. Tapi untuk memberikan makna, kita memerlukan satu kecerdasan baru lagi, yaitu kecerdasan spiritual. Salah satu definisi kecerdasan spiritual untuk sementara sekarang ini adalah kemampuan untuk memberikan makna. Ketika kita memberikan makna kepada berbagai kejadian, makna kita ini bisa bagus, bisa jelek, bisa tinggi nilainya atau bisa rendah nilainya, bergantung kepada tingkat kecerdasan spiritual kita. Seperti pernah kita bicarakan di sini, untuk apa kita bekerja mencari nafkah? Kalau ada orang memberikan makna, kita mencari nafkah itu supaya kita bisa bersenang-senang saja. Itu tingkat pemberian maknanya, kualitasnya lebih rendah ketimbang orang merekam, saya mencari nafkah itu supaya saya bisa membantu keluarga saya bisa menghidupi tetangga-tetangga saya bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang di sekitar saya. Dia memberikan makna jauh lebih tinggi daripada kawan kita yang satu lagi. Kalau saya tidak salah, Stephen Covey itu yang pernah bercerita ketika dia mendidik para eksekutif supaya dia bekerja keras. Dia mencoba memberikan makna tentang pekerjaan itu dengan mengatakan begini kepada para eksekutif yang dilatihnya. Bayangkanlah kalau Anda nanti mati. Dia sudah cerita tentang mati juga tuh Stephen Covey. Kalau Anda mati, apa yang Anda ingin bayangkan difikirkan oleh orang-orang yang Anda tinggalkan. Apakah Anda akan membayangkan nanti kawan-kawan yang Anda tinggalkan itu akan berpikir, baru saja pergi bos yang paling galak yang pernah kita miliki selama ini, ya. Atau Anda ingin membayangkan mereka itu menangisi Anda, dan Anda bayangkan mereka kehilangan Anda. Karena apa mereka kehilangan Anda? Ada kawan saya yang ikut latihan Stephen Covey itu sangat terpengaruh dengan itu. Dia eksekutif, memang eksekutif muda. Pulang ke kantornya, dia mulai berpikir, saya ingin kalau saya mati, nanti anak buah saya ini berpikir bahwa bos yang pergi itu adalah bos yang sangat baik, yang senang memperhatikan mereka. Lalu dia mengubah seluruh perilakunya segera setelah latihan itu. Nah, sebetulnya dia berubah perilaku bukan karena latihan itu. Dia berubah perilaku karena mengganti makna, ya. Memberikan makna yang baru kepada pekerjaan yang dia lakukan itu. Nah, kecerdasan spiritual sekali lagi adalah salah satu di antaranya kemampuan kita untuk memberikan makna yang bernilai dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Semua ini sebetulnya berasal dari Viktor Frankl yang kita ceritakan tadi itu. Kalau ibu bapak buka halaman 13, saya akan kutipkan dari Frankl tentang dimensi spiritual. Jadi manusia menurut Frankl terdiri dari 3 dimensi. Dimensi fisik, tubuh kita ini. Dimensi psikologis, itu yang dibahas oleh para psikolog. Dan satu dimensi lagi, dimensi spiritual, yang tidak sama dengan dimensi psikologis. Kemudian Frankl menjelaskan dimensi spiritual yang mengandung semua sifat yang khas manusia. Karakteristik manusia adalah dimensi spiritualnya. Seperti keinginan kita untuk memberi makna, orientasi tujuan kita, kreativitas kita, imajinasi kita, intuisi kita, keimanan kita, visi kita akan menjadi apa? Kemampuan kita untuk mencintai di luar kecintaan yang fisiopsikologis, kemampuan mendengarkan hati nurani kita di luar kendali superego, selera humor kita. Di dalamnya juga terkandung pembebasan diri kita atau kemampuan untuk melangkah keluar dan memandang diri kita, dan transendensi diri atau kemampuan untuk menggapai orang yang kita cintai atau mengejar tujuan yang kita yakini. Dalam dunia spirit kita tidak dipandu, kita adalah pemandu, pengambil keputusan. Reservoir kesehatan ada pada setiap orang apapun agama dan keyakinannya. Sekali lagi kalau kita baca ini saya juga tidak paham, ya. Tapi kembali lagi, yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual adalah keinginan kita untuk memberikan makna.
atau untuk menunjukkan arah kemana kita ini akan pergi. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan Tuhan di dalam Al-Quran. Fa'aina tazhabun? Mau kemana kalian ini? Where are you going? Quo vadis? Dalam Al-Quran tidak ada tanda tanya. Setelah itu Tuhan berkata, fa'aina tazhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Faman syaa minkum ayyastaqim. Mau kemana kalian ini? Dalam perjalanan hidup itu sebetulnya tujuan kalian itu apa? Mau kemana kalian ini? Mau berangkat kemana? Pada waktu wukuf di Arafah kemarin itu saya ajak orang untuk berhenti sebentar di Arafah. Berhenti itu dalam bahasa Arabnya wukuf. Tempat wukuf dalam bahasa Arabnya mauqif, dan Arafah adalah mauqif. Tapi di dalam bahasa Arab modern, mauqif artinya juga terminal, tempat berhentinya kendaraan. Jadi di Arafah itulah sebetulnya saya ajak hadirin untuk berhenti sebentar, merenungkan mau kemana hidup kita ini. Kita sudah habiskan puluhan tahun dari kehidupan kita itu untuk mengejar cita-cita yang tidak jelas. Mungkin awalnya kita kejar itu karir, tapi setelah kita habiskan seluruh usia kita untuk mengejar karir, kita berhenti sebentar. Apakah hanya untuk karir itu saja?